Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang tema Yosua ya. Ini ada sangkut paut dengan minggu yang lalu tentang Yosua, dan khotbah hari ini adalah khotbah seri ya Saudara ya, seri. Dari tadi pagi, siang dan sore khotbahnya beda. Nah, saya sih berharap saudara tidak kehilangan dua momen tadi pagi dan siang. Nah, caranya bagaimana Pak? Besok minggu depan, ini kan direkam ya, nanti diedit dulu, baru minggu depan akan di launching bersama sesuai dengan jamnya juga. Ya, jam 6, jam 9, jam 5. Jam 5 minggu depan ini juga akan diputar lagi ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan yang pagi dan siang di YouTube ya. Saya diberkati sekali pelajaran ini dan saya berharap saudara juga diberkati. Oke. Nah, bicara tentang Yosua, dia adalah seorang pemimpin yang menggantikan Musa. Kita tahu akan hal itu. Namanya cukup tenar karena ada kurang lebih 201 kali Alkitab mencatat tentang nama ini. Berapa kali Bapak Ibu? 201 nama ini muncul. Kehebatan kepemimpinannya tidak kalah dengan Musa. Walaupun dia pengganti, tapi kehebatannya nggak kalah. Kenapa? Karena ini loh. Karena Tuhan berkata begini, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Jadi bobot Tuhan menyertai Musa, bobot yang sama Tuhan menyertai Yosua. Jadi Yosua nggak perlu kecil hati. Nanti Tuhan nggak menyertai saya, nanti saya diremehkan. Enggak. Karena apa? Tuhan, kalau sudah baca Alkitab, kisah Yosua, Tuhan membesarkan nama Yosua juga di depan bangsa Israel. Karena Tuhan yang utus, makanya Tuhan urus semuanya sampai Yosua dibesarkan namanya ya. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang ending kehidupannya Yosua. Yosua 23 ayat 14 dia berkata gini, satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua telah digenapi. Jadi ini perjalanan Yosua, di akhirnya dia berkata gini, semua aku alami bahwa janji Tuhan ya benar adanya. Kalau dia berjanji mau menyertai, dia benar menyertai. Kalau dia suruh, ayo masuk tanah Kanaan, ayo masuk. Ternyata Tuhan juga menyertai. Kalau Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hati, ternyata pada saat aku menguatkan dan meneguhkan hati, Tuhan juga bekerja saat masuk tanah Kanaan. Dan pada saat masuk ke Yordan, Tuhan juga menunjukkan kasih dan cintanya. Wow. Nah, sore ini kita akan belajar beberapa kepribadian Yosua. Tadi pagi ada 5 poin, siang ada 6 poin, dan yang sore hari ini kita akan belajar ada kurang lebih 5 poin. Kita akan belajar bersama-sama dalam waktu sekitar 30 menit kita harus selesai ya. Baik, pertama, Yosua itu adalah pembangun mezbah. Saya suka ini. Yosua adalah seorang pembangun mezbah. Yosua 8 ayat 30 dikatakan begini, pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal ya bagi Tuhan. Coba lihat Gunung Ebal. Gunung Ebal itu ada di sebelah mana nih ya? Sebelah kiri saya. Ya, Gunung Ebal, tengahnya Sikem. Nah, Sikem itu tempat di mana Allah punya perjanjian bersama dengan Abraham, punya perjanjian dengan Ishak, punya perjanjian dengan Yakub. Kalau sudah bicara tentang Sikem, itu tempat yang cukup penting dalam sejarah PL. Ada Gunung Gerizim ada di sana, dan ini gunung cukup terkenal juga di PL. Nah, saya tidak akan membahas tentang dua gunung ini, yang saya mau konsentrasi ada di Ebal ini Bapak Ibu. Di Ebal itu ada sebuah mezbah yang didirikan oleh Yosua. Nah, ceritanya begini, kalau saudara lihat konteks ceritanya, waktu itu setelah mereka gempur Yeriko hancur-hancuran semuanya. Lalu Yosua ngomong begini, gak boleh ada yang ngambil barang orang-orang Yeriko ya. Kalau ngambil urusannya sama Tuhan, itu udah clear. Ternyata Akan dan keluarganya ngambil pakaian dan harta benda disimpan di dalam kemah. Lalu di dalam kemah itu dikeruknya tanah dan dipendamnya harta benda itu. Istilahnya dia nyuri ya. Padahal aturannya nggak boleh. Lalu berikutnya
Yosua perang melawan Ai. Kota Ai itu lebih kecil daripada Yeriko. Yeriko tuh gede banget. Temboknya 2, bentengnya 2, tingginya 9 meter. Itu mobil bisa papasan. Itu lebar temboknya Bapak Ibu. Bayangkan itu 2. Yeriko besar bisa dikalahkan, bisa ditumbangkan. Tetapi dengan Ai, kota yang kecil, negara yang lebih kecil daripada Yeriko, Israel kalah. Ada apa? Dan ternyata persoalannya akan itu apa? Menyimpan harta benda curian dari Yeriko itu tadi. Nah, akhirnya Tuhan ngomong sama Yosua, Yos, ada dosa yang disimpan di antara bangsa Israel. Dosa apa? Ada yang ngambil barang curian kemarin. Suruh persuku maju ke depan. Suruh perkloter maju ke depan. Aku mau tunjukin. Dan betul begitu sampai di Akan, habislah ini semuanya. Ditunjukkan ini loh biang keroknya. Kalau tahu Akan akhirnya dibunuh satu keluarganya. Dan dari situ mereka perang melawan Ai untuk yang kedua kalinya dan menang. Setelah menang di tempat inilah Yosua mendirikan mezbah. Mezbahnya itu batu-batu disusun cukup besar ini mezbahnya Bapak Ibu. Kalau saudara lihat di arkeologi di mana buku-buku data-data ini cukup besar sekali. Apa artinya mezbah ini? Mezbah itu adalah tempat kita mengevaluasi diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, ini nomor 1. Kalau saudara mau belajar dari Yosua, kita harus membangun mezbah Tuhan dalam hidup kita. Bangun mezbahmu. Bangun, dirikan mezbahmu. Begitu kau dirikan, itu tempat saudara mengevaluasi, mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa sih saya gagal perang? Kenapa saya dengan kota yang kecil, kemarin aja yang raksasa saja bisa tumbang. Ini sama yang kecil bisa kalah nih, kenapa? Tuhan menyatakan di situ. Bangun mezbahmu, saudara akan tahu daerah areal kegagalan Anda itu ada di mana. Tentunya kalau ada mezbah, harus ada penyembelihan. Betul gak? Ada mezbah, harus ada yang disembelih, yang dikorbankan di sana. Dan kita berdoa dan minta Tuhan bicara sama kita. Ini nomor 1. Tanpa ini, saudara gak akan bisa melanjutkan yang berikutnya. Nomor 2, pelajaran tentang Yosua. Bertumbuhlah dalam kebenaran firman dan ibadah. Saya suka ini. Ini hal yang simpel dan sederhana Bapak Ibu. Saya nggak muluk-muluk seperti tadi pagi dan siang. Ini hal yang simpel sederhana yang bisa kita kerjakan. Bangun mezbah. Bertumbuh dalam kebenaran dan firman dan juga ibadah. Saya mau tunjukkan di Yosua pasal 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tapi renungkanlah. Ini Yosua nih yang ngajar untuk bangsa Israel merenung akan firman Allah siang dan malam. Istilahnya kalau di jalan itu kayak komat kamit gitu loh. Aku percaya bersama dengan Tuhan. Ini firman Allah direnungkan, di komat kamit, di jalan direnungkan lagi. Jadi bahkan Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja dibuatnya berhasil. Aneh kan? Tuhan gak bicara soal kalau kita sukses ikut seminar A, B, C, ikut seminar di SUM A, B. Boleh itu untuk menambah wawasan. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita pada saat kita betul-betul kuat dalam perenungan firman Allah. Dalam janji-janji Tuhan, dalam kebenaran firman Allah. Ada banyak cara untuk menginspirasi kita jauh lebih yang dunia tawarkan dan dunia berikan kepada kita. Wow. Yosua 8 ayat 32. Di sana di atas batu itu dituliskannya Yosua salinan hukum Musa. Hukum Taurat disalin. Beda sama satu STT. STT itu disuruh nyalin Amsal 3 pasal kalau berbuat dosa dan kesalahan. Ayo salin Amsal pasal 1 sampai 10. 5 kali. Pasal 1 ditulis itu.
Ditulis Bapak Ibu. Nggak boleh diketik. Nggak perlu saya sebutkan STT ya, sudah kan banyak Bapak Ibu ya. Ada yang model kayak gitu. Itu disuruh nyalin kalau berbuat salah. Ini nggak berbuat salah loh. Yosua nulis menyalin. Pada saat nyalin pasti diperkatakan, di perenungannya jalan. Mau sukses seperti Yosua. Mau saudara meraih janji-janji Tuhan. Firman Allah harus kuat. Renungkan siang dan malam. Saya bersyukur ya di SGS itu kita tuh tidak kekurangan soal bahan firman. Bangun pagi, kalau saudara ngikuti jam 5:15 start. Kita udah doa. 5:30 sudah mulai kita kupas. Dari pasal demi pasal, perikop demi perikop. Itu di radio. Instagram juga biasanya bukan biasanya lagi. Ya, mereka langsung di on Instagram gereja. Kita nggak kekurangan pagi. Habis itu jam 7 saya membahas satu tokoh, biografi tokoh. Kemarin Yusuf udah selesai. Saya sedang pikirkan nih minggu depan apalagi ya, saudara boleh kirim kok satu orang tokoh Alkitab, kita boleh gali di situ. Habis itu jam berapa lagi? Jam 9 ada inspirasi pagi. Sore, saya paling suka sore kalau pas GF jam 7:30 malam. Itu 4 orang, kadang-kadang 5 orang bicara soal firman hari Minggu, dikunyah lagi. Wah, kemarin tuh pasal poin ini saya diberkati begini, itu langsung realitas. Saya mendengarkan itu kayak satu istilah dalam bahasa Yunani ya. Mereka membicarakan firman lalu mereka saling menginspirasi satu dengan yang lain. Namanya hafruta. Saya ngomong ini lalu teman-teman menajamkan, saya ngomong lagi, dibicarakan itu setengah 8 sampai jam 9. Terus kita punya aplikasi sekarang di Android kita. Bahan firman Tuhan ada di situ setiap harinya, doa pagi ditaruh di situ. Kita intinya gini, kita nggak kekurangan makanan sebetulnya. Masalahnya saudara mau dengerin atau mau baca atau enggak. Masalahnya cuma itu aja. Jangan sampai kita seperti induk ayam, tapi justru mati di lumbung padi. Tangkap maksudnya? Lumbung padi kan banyak makanan, tapi justru kita makin kelaparan ada di sana. Kalau mau sukses seperti Yosua, mau berhasil menaklukkan tanah-tanah perjanjian, mari kita belajar akan hal ini. Apa? Merenungkan firman Allah. Buka kembali catatan-catatan saudara. Karena firman Allah itu pelita bagi kita. Sauh buat kita. Terang bagi jalan kita. Apalagi anak muda. Bagaimana seorang muda menjaga langkahnya kalau tidak berketetapan dengan firman Allah. Yosua 24. Ini soal ibadah nih. Yosua berkata kepada bangsa Israel. Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Ini Yosua yang ngomong. Sebab dialah Allah yang kudus, dialah yang cemburu. Lihat, dia Allah yang cemburu. Kalau Yosua sampai ngomong dia Allah cemburu loh, berarti mungkin bangsa itu telah mencemburui Allah sehingga Allah merasa bahwa kamu kok memperlakukan aku seperti ini sih. Sama yang itu number one. Sementara nomor sama dengan aku kata Tuhan, aku nomor sekian. Allah bisa cemburu. Ini Yosua menghidupkan kembali makna ibadah. Mungkin saudara di rumah pakai streaming. Gak apa-apa, yang penting ibadah. Kalaupun nanti kita boleh ibadah kumpul lagi, mari kita ibadah bersama-sama. Bulan ini kita boleh GF. Kecuali kalau ruangannya besar, boleh pakai protokoler. Tapi kalau misalnya ruangannya kecil, pakailah gedung gereja boleh. Boleh kok. Mari kita ibadah, jangan lupa ibadah. Goes boleh, ibadah jangan lupa. Amin. Yang amin ngangguk dong. Iya. Saudara suka burung, perlombaan burung kemana-mana ke kota-kota ikut good, gak apa-apa. Jangan lupa ibadah. Suka mancing gak apa-apa, saya nggak ngelarang saudara mau mancing kayak mau apa, karena kan kita punya hobi sendiri-sendiri, betul gak? Ada yang
hobinya bongkar rumah? Rumah udah baik-baik dibongkar. Wah, hobi, saking hobinya karena bosanan. Ini pindah sana ini. Dan itu biasanya hari libur, hari Minggu. Nggak apa-apa mau dibongkar-bongkar rumah saudara sendiri. Tapi jangan lupa ibadah. Ada apa sih dengan ibadah? Ibadah melatih kita disiplin, betul nggak? Disiplin jam 5 sebelumnya harus datang. Kalau jam 5 mepet, datang terakhir, dapatnya bangku di depan. Saudara hari-hari ini telat mepet, bangkunya depan. Betul loh, latihan disiplin, latihan sungguh-sungguh. Saudara kan gak pegang, saudara pegang handphone. Tapi kan mata saudara tetap lihat di sini, ada yang main game, Instagram. Kalau hari ini Instagram mungkin gak kelihatan ya karena jaraknya kan panjang ya. 1 meter gitu, 1 meter gitu kan. Jadi kita mau buka apapun bisa. Tapi yang biasa-biasanya mepet, buka apa bisa dilirik temennya dari belakang. Tapi di sini gak ada, saya percaya. Karena kita ibadah. Jadi ibadah bagus gak buat kita? Bagus, ngelatih kita fokus dengar firman, fokus atas apa yang ada di depan kita dan fokus sama Tuhan. Kalau di rumah, saudara bisa lebih santai. Tapi kalau di gereja nggak bisa. Harus duduk dengan tenang, harus rapi. Tapi kalau di rumah bisa roll-rollan, dengar firman Tuhan dengan YouTube. Betul nggak? Bukan berarti yang di rumah juga nggak berharga, nggak berarti ketoek asal-asal. Enggak, mereka juga ibadah. Yang penting hati dan sikap hati Bapak Ibu. Yosua 24 ayat 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan, lihat ini, dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepadamu. Dah, nomor 2, jangan lupa renungkan firman dan ibadah, jangan lupa. Jangan sampai Allah yang cemburu, dia sangat cemburu sama saudara. Ya. Nomor 3, apa yang dilakukan oleh Yosua? Siap untuk next level. Saya suka yang ini. Yosua itu ngalamin next level dalam hidupnya dia. Saya mau tunjukkan ya Yosua 27 ayat 19. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka. Berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Pasal 1 ayat 38, Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan memimpin orang Israel. Next level. Dari hamba, next level jadi pemimpin. Di bawah saya ada barbel. Ini 2 kiloan Bapak Ibu. Ini 2 kilo. Kalau saya angkat setiap hari, saya akan kuat ngangkat barbel ini. Betul nggak? Udah biasa. Ya. Waktu saya kecelakaan juga sama. Suruh pakai aqua atau air mineral 1 liter itu diginiin. Sambil tiduran. Untuk apa? Menguatkan otot. Otot tidak digerakkan 1 hari, berkurang 1% kekuatannya, mengecil itu. Bayangin itu, jadi saya latihan dan latihan, ini 2 kilo. Kalau udah 2 kilo, saudara perlu nambah menjadi 3 kilo. Karena udah biasa ngangkat, betul gak? Wah tambah nih 1 kilo nih, lumayan nih. Kalau udah, saudara perlu nambah yang namanya 4 kilo. Lebih gede nih. Betul gak? Sampai sekuat saudara. Itu namanya saudara bisa next level. Sakit Pak? Iya memang sakit. Sakit itu bagus. Karena dengan sakit otot saudara terbentuk. Kenapa Tuhan kasih beban berat atas hidupmu? Satu hal saja. Agar otot rohani kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Betul gak? Kalau enggak dikasih beban hidup saudara, ya saudara gitu-gitu aja. Tapi kalau dikasih beban berat, otot-otot saudara akan terlatih dan saudara bisa mengangkat hidup ini jauh lebih gampang. Pertama kali mulai juga berat.
Tapi kalau tiap hari saya lakukan, menjadi habit buat saya, satu hari saja saya tidak mengangkat barbel, rasanya badannya gimana, betul gak? Saya dulu suka sepedaan waktu kecil, waktu SD. Oh, Waduk Cengklek itu sering saya ke sana sama teman-teman waktu SD. Sekarang udah lama banget naik sepeda. Saya sampai SMA itu sepeda ya. Sepeda, SMA kelas 2 ke kelas 3 baru motor. Sejak punya SIM. Tapi sebelumnya sepedaan terus Bapak Ibu. Jadi Kempol itu kalau diraba agak sedikit meteko. Karena agak sedikit ototnya agak sedikit kuat. Udah lama gak sepedaan. Kapan dari sepedaan? Dari Purwosari, kemudian Slamet Riyadi, Pucang Sawit, Palur. Langsung Palur ke sana lagi, Ring Road Mojosongo. Waduh, begitu sampai Ring Road Mojosongo itu jalan oleh nanjak. Kok gak selesai-selesai nih? Itu mata udah kliyeng. Saya mau berhenti juga gimana? Saya rantainya saya ganti sehingga lebih ringan begitu. Akhirnya sampai di Mojosongo. Selesai Mojosongo udah istirahat dulu, tim low dulu biar kuat gitu ya. Begitu makan karbohidrat pulang dengan semangat tentunya. Itu 20 sekian kilo. Minggu kedua saya nggak mau turun. Saya kan orangnya nggak mau turun Bapak Ibu. Minggu kedua naikkan deal sedikit lagi 32 kilo. Lumayan lah. Minggu ketiga deal naik lagi bisa 36, 38 kilo. Waduk Mulur. Lumayan lah Sukoharjo. Wah, setiap hari Senin itu hari goes saya. Pagi ya karena saya minta untuk libur hari Senin untuk bisa beristirahat sejenak. Masa khotbah terus, seminar terus, doa pagi terus kan. Ya hamba Tuhan butuh refreshing dikit ya boleh ya. Boleh ya. Kalau mau menemani ya Senin pagi tuh biasanya saya goes. Selalu ada rute dan selalu ada target dan saya pengen level up. Saya tidak mau turunkan. Kenapa? Karena itu udah jadi habit buat saya. Sampai dalam hidup pun sama, Nah ini yang saya mau share kepada Bapak Ibu. Mari kita punya kehidupan yang naik, jangan malah turun. Rohani, kehidupan kita, kebiasaan kita, jangan sampai turun. Mari naikkan level kita. Yosua dari budak jadi pemimpin. Saya mau share nih, ada seekor singa dengan anaknya. Singa itu hidup berkomunitas. Satu kali anak singa itu lepas dari komunitas singa ini. Sehingga anak singa ini tiba-tiba sendiri. Nah waktu dia sendiri ditemukan oleh gembala. Ini betul terjadi di Afrika. Ditemukan oleh seorang gembala. Gembala itu kok dengar suara meow, meow, meow. Kayak kucing gitu ya. Waktu singa kecil kan suaranya kayak kucing ya. Nah waktu diambil, wah ini singa nih. Diambil lalu dibawa pulang. Bersama dengan domba-dombanya yang lain. Singkat cerita, singa ini dibesarkan dalam komunitas domba. Dengan hewan-hewan domba dalam komunitas itu, singa ini nggak bisa mengaum. Bisanya juga mengembek akhirnya. Nggak wow tapi kalau dia wow, semua domba lihatin dia dan dia merasa aneh dengan dirinya dia. Ini benar terjadi nih. Satu kali singa ini bertumbuh dewasa. Surainya mulai ada gitu ya. Waktu gembala ini menggembalakan domba-dombanya, minum di sungai, singa ini juga minum di sungai. Waktu dia minum di sungai, dia kaget karena wajahnya bukan seperti wajah kakak-kakaknya domba-domba teman-teman sahabat-sahabatnya yang lain. Loh, warnaku kok coklat? Badanku kok lebih gede? Dan dia baru sadar bahwa dia beda. Belum selesai dia minum, tiba-tiba ada singa beneran keluar. Bom! Dia kaget setengah mati. Semua domba kocar kacir lari. Wah lari pulang. Pak Gembala juga sama takut. Tapi singa ini gak bergerak karena singa yang gede sudah ada di sampingnya dia. Mau lari gimana? Dia gak bisa gerak. Singa yang gede juga bingung. Kok ada singa bergaul sama domba? Itu pantatnya disenggol. Dengan harapan
keluarlah aungan. Nah, begitu disenggol, disontreng pantatnya, enggak mengaung. Meh. Loh, kok ngembek loh. Dia ke depan, moncongnya ditampar. Buah, wow, meh. Tampar lagi, wow, lebih lama, wow. Itu sampai anginnya mungkin wur gitu ya. Itu kalau drama dan film gitu ya. Wah, dibuat animasinya rambut surainya gitu ya. Kayak apa nih? Pakai head layer. Habis keramas gitu ya. Wow! Dia tetap mbak gitu ya. Sontreng lagi sampai akhirnya dia keluarkan cuma terus dijilati ini singanya. Sontreng lagi sampai akhirnya singa ini bisa mengaung. Begitu bisa mengaung, ini cerita ini saya suka. Induknya ini, singa yang lain yang udah gede, dia meninggalkan singa ini. Lalu dia masuk ke rimba hutan. Dan begitu mau masuk rimba, dia menoleh melihat singa yang tadi. Seolah-olah menatap dan berkata begini, kamu mau ikut aku? Atau kamu tetap di kandang domba dengan lompatan-lompatan kecil, dengan ikut dengan domba-domba yang lain? Atau kau akan menjadi singa yang sebenarnya? Ikut aku atau kembali kepada rutinitasmu? Dia diam aja, lihat singa, lihat domba-domba. Keputusan terakhir, singa itu ikut singa yang datang itu masuk ke rimba hutan dan menjadi siapa dia. Saya mau katakan begini, dalam hidup saudara ada kuasa yang hebat sebetulnya. Kau bukan domba-domba yang biasa-biasa, saudara bukan orang biasa-biasa. Kau orang yang luar biasa yang ditaruh oleh Tuhan di bangsa dan di kota ini. Katakan amin. Katakan amin. Ketahui siapa saudara. Ketahui destinasi saudara. Ketahui destiny saudara. Ketahui kemampuan-kemampuan yang belum kau tampilkan. Keluarkan aunganmu. Keluarkan potensimu. Keluarkan apa yang ada padamu. Dan lihat apa yang akan terjadi. Mari kita lihat. Yesus itu anak domba. Tapi anak domba tersembelih. Dan setelah disembelih, dengar, ia bangkit dan ia mengaung seperti singa Yehuda. Singa Yehuda itu mengaung dalam Wahyu 5 ayat yang kelima. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab. Saya mau katakan begini. Saya tidak tahu gulungan kitab apa dalam hidupmu yang tidak terbuka, yang masih tertutup bagi hidupmu. Hari ini saya berkata, lewat singa Yehuda yang mengaung, melepaskan aungannya. Saya berdoa dalam nama Yesus terbuka mulai hari ini buat saudara. Yang ngomong amin, saya berdoa itu terjadi sungguh-sungguh. Terbuka gulungan itu. Dia bukan singa yang tidak bisa apa-apa, tapi dia singa yang mau membuka segala sesuatu. Mari, jangan tahan aunganmu, mengaunglah. Sebab dunia membutuhkan saudara hari ini. Jangan cuma jadi hamba-hamba saja. Karena waktunya akan tiba, saudara akan diangkat dan dipersiapkan menjadi pemimpin. Minimal pemimpin atas hidupmu, minimal pemimpin atas keluargamu, minimal pemimpin atas komunitasmu. Ya, ini yang nomor 3. Nomor 4. Saya suka Yosua karena Yosua itu punya integritas. Tindakan dan ucapan itu sinergi. Sekali lagi, Yosua punya yang namanya integritas. Antara apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Saya mau share tentang kisahnya Rahab. Pernah tahu kisahnya Rahab Bapak Ibu? Waktu mau menghancurkan Yeriko, ternyata secara diam-diam Yosua mengutus 2 orang. Yosua 6 ayat 22. Yosua mengutus 2 orang ini dengan berkata,
masuklah ke dalam rumah perempuan sundal ya. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam perempuan sundal itu. Dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Seperti yang telah kamu janjikan. Pasal 6 ayat 25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang-orang yang bersamanya dibiarkan hidup. Apa arti dan cerita ini? Saudara tahu ceritanya ya? Disuruh untuk masuk ke Yeriko. Mereka mengintai. Dan waktu ngintai ketahuan tentara Yeriko. Wah, ada spy, ada mata-mata. Wah, ini mereka lari dikejar-kejar. Mereka sembunyi di tempat perempuan sundal itu. Namanya Rahab. Udah kamu ke atas sana tak tutupi jerami. Wah, dia ditutupi jerami. Wah, itu tentara ngobrak-ngabrik rumahnya dia. Saya tahu kata orang, ada orang asing di tempat ini. Memang tadi ada, tapi udah lari Pak. Kalau nggak percaya silakan digeledah semua. Jerami ditusuk-tusuk tombak. Tetapi aneh setiap tusukan lolos. Nggak kena sama dua pengintai ini. Endingnya begini, dua pengintai ini ngomong, aku berhutang sama kamu. Ya nek berhutang sama aku. Kalau Tuhan mau beracara, mau menghancurkan kota ini, menyerahkan ke dalam tanganmu. Aku tahu Tuhan Allahmu tuh hebat. Ini Rahab yang ngomong. Perempuan Sunda saja pelacur bisa mengakui Allah Israel hebat loh. Perempuan yang dianggap Sunda. Tapi kalau Allahmu yang hebat mau menghancurkan, ingat akan aku ya. Lalu dua pengintai ini ngomong gini, ya udah gini aja. Jendelamu dikasih tali kirmisi. Tari merah. Warnanya merah darah. Nanti kalau datang sesuatu yang Tuhan kerjakan, di mana jendela ada tanda merah darah itu tali kirmisi, maka akan selamat semua seisi rumahnya. Tapi kalau nggak ada tandanya, aku tidak jamin. Dan benar Bapak Ibu, waktu Yeriko dihancurkan, yang rumahnya Rahab tetap berdiri karena ada tanda tali kirmisi itu. Itu talinya kirmisi kecil mungkin ya, tapi ditali di jendela. Itu arti lambang darah kemenangan kuasa Kristus. Kalau itu ada pada kita, keselamatan akan turun atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Semua boleh goncang, semua boleh roboh, tapi yang ada tanda darah, ada kuasa Yesus yang ada di dalam hati setiap pribadi kita, tidak akan tergoncangkan. Saya berdoa buat bisnis saudara, mungkin semua tergoncang, tapi tidak buat orang-orang yang punya tanda kirmisi di tangannya dan di rumahnya. Amin, amin, amin. Wow. Setelah itu selesai, Yosua panggil dua pengintai ini. Loh, kita punya utang loh sama wanita kemarin yang nyelamatin kamu. Oh iya, kamu kesana ke kota. Bawa mereka keluar. Wah ini ayatnya. Lalu Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya dibiarkan hidup. Ya, coba next sebelum slide ini, di slide sebelumnya. Ya, masuklah ke dalam kota, rumah perempuan sundal itu, bawalah perempuan itu seperti yang telah kamu janjikan dengan sumpah. Nek janji pasti ditepati, betul gak? Saya mau tanya, apakah bisa dua orang ini menjaga perempuan itu rumahnya tidak ambruk? Gak bisa. Kalau bukan Tuhan yang buat. Artinya gini, janji itu butuh campur tangan Tuhan di dalamnya. Gak bisa cuma mulut kita aja. Begitu kita lepaskan janji, Tuhan yang akan bekerja di dalamnya. Tapi setelah itu saudara perlu menepati apa yang saudara janjikan. Saudara tahu gak? Begitu ini ditepati, saudara baca di Matius pasal 1, Rahab itu masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Tangkap? Rahab punya suami, ya. Siapa Rahab? Kalau saudara baca di Matius pasal yang pertama, siapa Rahab? Baca ya, Matius pasal 1. Kalau saudara baca, Rahab itu adalah anaknya Boas sama Rut. Coba lihat itu.
Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed. Sorry ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi Rahab itu mamahnya Boas. Siapa Boas? Suaminya Rut. Apa artinya? Latar belakang saudara mungkin kayak Rahab. Mungkin lebih ngeri dari Rahab. Tapi begitu klik ada tali kermisi. Berubah hidup dan rumahnya. Dari situ masa depannya dirubah. Tepati apa yang kau katakan. Yosua melatih kita untuk tepati. Dia tepati. Begitu ditepati, ternyata melahirkan siapa? Boas. Boas melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Daud itu cicitnya Rahab. Keren gak ini? Gak mungkin ada Daud kalau gak ada Rahab yang ditolong. Wow. Itu yang nomor 4. Terakhir 5, saya selesai. Jadilah orang yang bijaksana. Jadilah orang yang bijaksana. Yosua 34 ayat 9. Yosua bin Nun penuh dengan roh bijaksana. Belajar dari Yosua. Belajar menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu dari 2 kata. Bijak dan sana. Betul gak? Bijak itu dari 2 kata. Bijak tapi di sana. Saya umur misalnya 48. Kalau saya mau hidup saya di sana baik. Tahun 60-an saya, tahun 50-an saya sehat, saya bisa tetap beraktivitas. Saya hari ini harus hidup bijak. Biar di sana di sana saya bisa menikmati hidup. Halo? Nakal gak? Nakal ya? Bijak agar bisa hidup di sana. Gitu. Arti kata bijak, sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat, bukan akal yang kini. Dan logis sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi setiap persoalan dan peristiwa. Satu kata, Mazmur 90. Teman-teman boleh siap. Dikatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Cara memperoleh hati yang bijaksana, caranya bagaimana? Mau menjadi murid karena kita berkata ajarlah. Berarti ada kerendahan hati mau dikasih masukan. Punya hati yang rendah hati, lemah lembut diajar. Ajarlah kami apa? Menghitung. Menghitung tuh caranya apa? Lihat dong, plus, silang, perkalian, pengurangan dan pembagian. Mau hidup saudara bijaksana? Yuk dihitung. Apa yang perlu saudara tambah di rumah? Apa yang saudara tambah dalam kehidupan pernikahan? Apa yang saudara tambah di dalam pekerjaan saudara? Apa yang perlu dikurangi hari ini? Oh, aku tuh harus dikurangi ini. Nek tak hitung jebol duitku tuh di sini. Oh, saya harus kurangi di sini. Kuota ya harus mepet-mepet sidik biar aku bisa hemat. Kalau beli 12 giga itu rasanya borosnya dan beral-beral beli yang 1 giga. Nek entek mikir cari wifi. Ngirit itu. Itu bijaksana. Oh beli baju, enggak usah beli mereknya. Yang penting bisa dipakai pas. Cukup lah. Terus apalagi nih? Mulai kalikan. Apa itu kali? Bicara soal nilai-nilai hidup, profesionalitas, tepat waktu, jujur. Apa yang perlu untuk kita bagikan? Nah begitu kita menghitung hari dengan istilahnya pipolondo. Apa itu pipolondo? Ping, poro, lan sudo. Perkalian, penjumlahan, pengurangan dan pembagian. Begitu kita menghitung, kita akan bijak di sana. Umur 60 ya dikurangi. Apa yang perlu dikurangi? Makan jeroan. Betul gak?
Tidur jangan malam-malam, istirahat cukup. Itu kalau udah tambah usia tuh. Bukan berarti yang muda seenaknya sendiri, mari kita juga hitung. Kalau saya teruskan gaya hidup saya seperti ini, akhirnya ujungnya mau kemana? Nah, saudara akan bijaksana dalam hidup ini. Sebab orang yang bijaksana akan membuat banyak kesempatan sendiri daripada menemukan. Saya akan mendapatkan banyak kesempatan yang saudara buka atas hidup saudara. Saya tulis satu statement ini. Hidup adalah sebuah pembelajaran dan pertandingan. Ya, ada dua. Perjalanan dan pertandingan. Antara bertumbuh dan menang. Dua yang diharapkan terus-menerus selaras adalah ini. Usia jasmani naik, kedewasaan rohani juga meningkat. Kan gitu kan? Tambah tua tuh tambah bijaksana gitu loh. Tambah tua tambah wangel, kikir, medit, pelit, bedidit segala macam. Wah. Dalam meresponi setiap pergantian musim, itu perlu keseimbangan. Nangkep Bapak Ibu? Hidup itu dua, perjalanan dan pertandingan. Semua butuh proses, semua butuh latihan. Lihat dari bayi, anak-anak, remaja sampai akhirnya saudara kan ini prosesnya kan jalan terus nih. Saya enggak tahu saudara ada di mana. Mungkin sedang berbaring, mungkin masih goyang-goyangkan tas. Atau saudara sudah cari duit di situ? Saya tidak tahu, itulah hidup perjalanan. Dan gak kerasa, cepat sekali ya Pak ya. Bu, umur Bapak Ibu sudah berapa? Mari kita tetap menjadi orang yang bijaksana dalam hidup ini. Ayo ngitung Pak, saya mau tutup dengan ini. Orang yang sadar mendekati ke sana, semakin bijaksana. Saya ulangi, orang yang mulai mendekati ke sana, akan makin bijaksana. Umurnya tinggal titik, jadi harus dihemat semuanya. Hemat ngomongi, hemat macam-macam. Untuk apa? Mempersiapkan diri atas panggilan ilahi. Hari ini kita belajar 5 poin. Mari bangun mezbahmu. Bertumbuhlah dalam kebenaran dan ibadah. Ketiga, siaplah untuk next level. Jangan cuma jadi orang biasa. Tuhan pengen kau menjadi orang di atas rata-rata. Punya integritas, janji yang harus kau tepati. Dan yang kelima, bijaksana. Ambil keputusan untuk mengambil poin-poin kehidupan kita dan mulai menghitung hari kita. Perenungan yang saya mau lempar pulang dari tempat ini, 5 ini. Apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurang, apa yang perlu dikalikan, dilipat kalikan, dan apa yang perlu dibagi. Selamat memasuki musim yang baru, new normal bersama dengan Tuhan. God bless, Tuhan Yesus memberkati kita semua.